Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Pada video kali ini kita akan belajar langkah-langkah membaca kitab Gundul. Langkah pertama adalah menentukan jenis kalimah atau kata. Berarti al-ismukah, al-fi'lukah, atau al-harfukah ya. Contoh, saya memiliki ya al-jumlah atau kalimat ya, sempurna dalam bahasa Indonesia. Misalnya Muhammadun yaqra'u al-Qur'ana fil masjidi. Maka tentukan dulu Muhammadun isim, fi'il, atau haraf. Jawabannya adalah isim. Yaqra'u isim, fi'il, haraf. Jawabannya adalah fi'il. Al-Qur'ana isim, fi'il, haraf. Jawabannya isim. Fi isim, fi'il, haraf. Haraf. Al-masjidi isim, fi'il, haraf. Isim. Nah, ini langkah pertama, harus sukses menentukan jenis kalimah. Baik, langkah kedua, menentukan apakah mu'rab atau mabni. Ya, mu'rab atau mabni. Setelah kita tahu bahwa itu isim, fi'il, dan huruf, maka kita harus menentukan mu'rab atau mabni. Mu'rab adalah kalimah yang bisa di-i'rab. Saya ulang kembali, mu'rab adalah kalimah yang bisa di-i'rab. I'rab itu artinya apa? Perubahan harokat akhir disebabkan karena faktor tertentu. Jadi i'rab itu perubahannya, mu'rab itu kalimahnya. Sebaliknya al-mabni adalah ya, kalimah yang tetap harokat akhirnya. Ya. Tetap harokat akhirnya disebut al-bina. Tetapnya harokat akhir sebuah kalimah disebut al-bina. Perubahan harokat akhir disebut dengan i'rab. Kalimahnya kalau yang i'rab disebut mu'rab, kalau yang bina disebut mabni. Nah, dari sini kita harus juga memahami ya bahwa kalimat itu cuma 3. Satu al-ismu. Ya. Ketika berbicara al-ismu, maka pemahamannya al-ismu atau isim itu ada yang mu'rab, ada yang mabni. Tulis di sini al-mu'rab, ada yang al-mabni. Kemudian al-fi'lu juga sama. Al-fi'lu ada yang mu'rab, ada yang mabni. Adapun al-harfu semuanya al-mabni. Nah, inilah yang harus dipahami terlebih dahulu. Al-ismu isim itu ada yang mu'rab, ada yang mabni. Al-fi'lu fi'il itu ada yang mu'rab, ada yang mabni. Al-harfu semuanya mabni. Nah, kita akan pelajari terlebih dahulu ya, mana saja yang termasuk isim mu'rab dan fi'il mu'rab. Berarti langkah ketiga. Ya, langkah ketiga, kita akan mengetahui dulu kalimah-kalimah yang mu'rab. Diawali oleh isim mufrad. Nah, al-mufrad. Contohnya apa? Nah, kita ambil contoh ya. Mufrad 1 muslimun. Kemudian musliman.
kemudian muslimin. Oke. Muslimun, musliman, muslimin. Kenapa saya contohkan 3? Karena untuk isim, ini kan isim mufrad. Isim itu selalu dalam 3 keadaan. Ya. Bisa dalam keadaan dhammah di sini, kemudian fathah dan kasrah. Atau istilah i'rab itu dikatakan ya, ini ar-raf'u. Jenis i'rab itu kan ada 4, ar-raf'u, an-nasbu, al-jarru, al-jazmu. Nah, kalau untuk isim itu ar-raf'u, an-nasbu, dan al-jarru. Tidak mungkin isim itu al-jazmu. Berarti kalau kita terangkan muslimun ini isim mufrad dalam keadaan rofa. Musliman ini isim mufrad dalam keadaan nasab. Muslimin isim mufrad dalam keadaan jar. Baik, kita lanjutkan dulu. Nomor setelah isim mufrad ini 1 ya, isim mufradnya 1. Nomor 2, ini baru langkah ketiga sekali lagi. Nomor 2 ya, itu al-mutsanna. Al-mutsanna, isim yang mengandung 2. Tinggal ditambahin ani, aini. Berarti muslimani. Kemudian ini muslimaini. Kemudian ini muslimaini. Muslimani, muslimaini, muslimaini. Nah, al-mutsanna dalam keadaan rafa itu muslimani. Dalam keadaan nasab muslimaini, dalam keadaan jar muslimaini. Jadi sama. Dalam keadaan nasab dan jarnya sama. Nah, yang paling penting saya ulang kembali ke atas ya. Ke dalam keadaan rafa muslimun, berarti ciri rafanya adalah ini, dhammah. Hati-hati menyebutkan dhammatain ya. Jadi cukup dhammah saja. Ciri nasabnya untuk isim mufrad adalah fathah. Ciri jarnya untuk isim mufrad adalah kasrah. Sementara untuk al-mutsanna, ya, ciri rafa'nya bukan dhammah. Muslimani tidak ada dhammah ya di sini. Ini alif. Gitu. Kemudian untuk yang nasab iya. Untuk yang jar iya. Berarti ketika nasab dan jar sama cirinya, yaitu iya. Itu untuk isim mutsanna. Baik. Nomor 3. Sekarang. Jama' mudzakkar salim. Jam'ul ya, mudzakkar as-salim. Ya, posisi gini. Contohnya muslimuna. Jama' mudzakkar itu jama' mudzakkar laki-laki, kemudian salim yang selamat ya. Ada una, ina polanya. Kemudian untuk yang nasabnya muslimina. Beda ya, muslimah ini muslimina. Hati-hati. Aini ini ina. Ya. Untuk yang jarnya muslimina. Sama ya. Nah, lihat jama' mudzakkar salim. Ketika rofa'nya itu muslimuna, maka ciri rofa'nya bukan dhammah tapi waw. Kemudian ciri nasabnya iya. Nah, sama dengan isim mutsanna. Kemudian untuk jarnya juga iya, sama dengan isim mutsanna. Tapi cara menyebutkannya hati-hati. Kalau ini muslimina, muslimina, ini muslimaini, muslimaini. Itu jama' mudzakkar salim. Kemudian lanjut nomor 4. Ini masih langkah ketiga ya. Nomor 4 jam'ul muannatsis salim. Muannatsis salim. Oke. Ini ar-raf'u. Saya tulis di sini ar-raf'unya. Kemudian an-nasbunya.
Kemudian al-jarru. Oke. Ar-raf'u. Jama' muannats salimnya di sini muslimatun. An-nasbunya muslimatin. Al-jarrunya muslimatin. Perhatikan ke sini, ketika rofa untuk jama' muannats salim, ya, ciri rofanya adalah dhammah, sama dengan isim mufrad. Nah, ketika nasab, ya, muslimatin, kasroh, bukan muslimatan, tidak musliman, ya, seperti isim mufrad misalnya. Kemudian ketika jar muslimatin, maka ciri rofanya adalah dhammah, ciri nasabnya kasroh, ciri jarnya kasroh. Itu untuk jama' muannats salim. Lanjut nomor 5, jam'ut taksir, jama' yang tidak beraturan. Contohnya untuk keadaan rofanya auladun, kemudian auladan, kemudian auladin. Baik, auladun ciri rofa'nya adalah dhammah, auladan ciri nasabnya adalah fathah, auladin ciri jarnya adalah kasrah, sama dengan isim mufrad. Baik. Kemudian lanjut nomor 6. Ya, nomor 6 kita tulis nomor 6. Jadi al-asmaul khamsah. Asmaul khamsah. Ya, isim-isim yang 5. Contohnya akhuka, ya. Ada akhuka, abuka, hamuka, fuka, dzumalin. Lihat di buku saja ya. Kita ambil akhuka. Kemudian untuk nasabnya akhoka. Ketika jarnya akhika. Nah, lihat untuk al-asmaul khamsah, ciri rofanya adalah waw ini. Kemudian ciri nasabnya adalah alif. Ciri jarnya adalah iya. Sekali lagi, untuk al-asmaul khamsah ciri rofa'nya waw, sama dengan jama' mudzakkar salim. Ya, kemudian untuk nasabnya adalah alif, kemudian untuk jarnya adalah iya. Akhuka, akhoka, akhika. Baik, lanjutkan nomor 7. Nah, nomor 7 dari isim mu'rab. Ada namanya isim ghairul munsharif, ya. Isim ghairul munsharif. Ghairul munsharif. Contohnya, ya, dalam keadaan rofa, ya, nggak usah ditulis lagi. Ibrahimu, Ibrahima, Ibrahima. Perhatikan ke sini, ketika rofa Ibrahimu, ya, ciri rofanya adalah dhammah. Ketika nasab Ibrahima, ciri nasabnya adalah fathah. Ketika jar Ibrahima, nah ini ketika jar bukan Ibrahimi tapi Ibrahima, fathah. Maka dijawab kenapa Ibrahima ciri jarnya, karena termasuk ghairul munsharif. Kalau isim mufrad kan jarnya itu adalah kasrah, seperti muslimin tadi, Ibrahima ghairul munsharif. Maka Ibrahima itu adalah ciri jarnya fathah. Ibrahimu, Ibrahima, Ibrahima. Baik, kita lanjutkan nomor 7.
ada yang disebut dengan ismul maksur. Nah, contohnya Musa. Huruf terakhirnya tuh alif, bukan sin ya. Ini kan panjang, Musa. Kemudian ketika nasabnya Musa. Ketika jarnya juga Musa. Perhatikan di sini, ini alif. Nah, ini alif. Ini alif. Ya, jadi isim maksur itu isim yang huruf terakhirnya alif dan sebelumnya adalah fathah. Nah, ini ya. Ingat, di sini tanda i'rabnya bukan huruf, bukan alif di sini. Tanda i'rabnya sebetulnya dia harokat, namun harokatnya disembunyikan. Jadi Musa sebetulnya harokat akhirnya itu ya, ditakdirkan atau diperkirakan ini dhammah. Namun karena alif tidak menerima harokat maka tidak boleh terucap. Maka disebutnya ini adalah dhammah yang diperkirakan. Ya, jadi disamakan dengan isim mufrad. Kemudian yang ini juga karena keadaan nasab ini sebetulnya ada fathah tapi diperkirakan. Kemudian ini juga ada kasroh namun diperkirakan. Ya, maka bahasanya dhammah muqaddarah, fathah muqaddarah, kemudian kasroh muqaddarah. Kalau yang tadi apa? Yang ini. Ya, kalau yang ini fathahnya zahirah nampak, kalau muqaddarah tidak nampak. Saya ulang kembali untuk ismul maksur, ciri rofa'nya adalah dhammah muqaddarah alias dhammah yang tidak nampak. Ketika nasab adalah fathah muqaddarah, fathah yang tidak nampak. Ketika kasrah, ketika jar kasrah muqaddarah alias kasrah yang tidak nampak. Rofa, nasab, jar. Rofa'nya adalah dhammah muqaddarah, nasabnya adalah fathah muqaddarah, dan jarnya adalah kasrah muqaddarah. Itu untuk ismul maksur. Baik. Terakhir, ini nomor berapa? Nomor 8 ya. Ismul manqus. Ismul manqus. Ini harusnya 9, ini nomor 7 ya. Nomor 7, nomor 8, nomor 9. Oke, apa? Nomor 9 ismul manqus. Jadi ismul manqus contohnya ya. Contohnya ya. Al-qadhi, kemudian al-qadhiya, al-qadhi. Nah, perhatikan ke sini untuk rofa'nya dia ya, dhammahnya tidak nampak, al-qadhi ya, tidak al-qadhiyu, berarti dhammah muqaddarah. Ketika nasab al-qadhiya, fathahnya nampak ya, fathahnya zahirah. Kemudian ketika kasrah al-qadhi ya, kasrahnya tidak nampak, i-nya ya, ini huruf terakhir, ini berarti kasrah muqaddarah. Maka untuk ismul manqus, isim yang diakhiri oleh ya dan huruf sebelumnya ada berharakat kasrah, maka untuk ya rafa dhammah muqaddarah, untuk fathah untuk nasab fathah zahirah, untuk jar kasrah muqaddarah. Nah, 9 isim mu'rab ini harus dikuasai dengan baik. Ya. 9 isim mu'rab ini harus dikuasai dengan baik dengan ciri-ciri i'rabnya. Itu yang paling penting. Ini baru langkah ketiga. Kemudian untuk fi'il mudhari', ya berarti fi'il mudhari' termasuk yang al-mu'rab. Jadi fi'il itu kan ada yang mu'rab, ada yang mabni. Nah, yang dimaksud dengan fi'il mu'rab itu fi'il mudhari'. Ya, fi'il mudhari'. Taruhlah fi'il mudhari' kita akan bahas yang sahihul akhir. Maka ya fi'il mudhari' yang kita bahas terlebih dahulu adalah al-fi'lul mudhari'. As-sahih al-akhir.
Contohnya yadhhabu. Nah, ini fi'il mudhari sahih akhir. Jadi yadhhabu itu marfu', nanti rafa, ciri rafanya adalah dhammah. Karena fi'il mudhari sahih akhir. Itu untuk pembahasan fi'il ya, tidak akan diterangkan terlebih dahulu karena fi'il mudhari terbagi 5 nanti. Nah, kita akan masuk ke langkah pertama di dalam kitab itu, isim-isim yang dibaca majrur. Berarti isim-isim majrur. Jadi al-majrur, al-majrurat. Kenapa isim? Karena cuman isim yang majrur. Fi'il tidak mungkin majrur ya. Fi'il tidak mungkin majrur. Berarti kalau berbicara majrur ya berarti isim. Disebabkan karena 3. Satu karena huruf jar. Ya, majrurat isimnya itu karena huruful jar ya. Huruful jar harus dihafal. Contohnya min, ila, an, ala, fi, rubba. Ini contoh ya, contoh huruf-huruf jar. Kemudian yang kedua karena idhofah. Idhofah itu mudhaf wa mudhafun ilaih. Contoh al-idhofah misalnya babul masjidi. Ya, babul masjidi. Nah, masjidi itu harokat akhirnya adalah kasroh. Kasroh itu kan ciri jar. Nah, di sini disebabkan karena idhofah alias menjadi mudhaf ilaih. Kalau al-huruful jar misalnya contoh fil masjidi. Nah, masjidi di sini jar atau majrur karena huruf jar. Kalau al-masjidi yang ini majrur karena idhofah. Thayyib. Yang ketiga karena at-tabi'iyah. At-tabi'iyah. At-tabi'iyah itu karena pengikut ya, mengikuti. Ada na'at ya, an-na'tu, kemudian al-'atfu, at-taukidu, kemudian al-badalu. Nah, ini na'at ya. Kita akan coba latihan misalnya disambungkan dengan materi yang tadi ya, isim mu'rab. Misalnya ada kalimat di dalam buku itu billahi. Billahi. Billahi, maka cara mengi'rabnya ya, kita sudah diajarkan al-ba'u. Ini al-ba'u yang ini ya. Al-ba'u harfu jarrin. Nah, kemudian mabniyun alal kasri. Nah, mabni alal kasri di sini kan harokatnya kasroh. Setiap huruf atau semua huruf itu mabni. Nah, di sini Allahi yakni lafzul jalalah berarti ya, ditulis majrurun bi oleh apa? Huruful jar kan di buku itu. Majrurun bi dalam tanda kurung oleh ba. Maka tulis al-ba. Wa alamatu, dan ciri jarnya atau ciri majrurnya di sini wa alamatu jarrihi, lihat kasratun zahiratun li'annahu ya, ismul mufrad. Jadi Allahi adalah ismul mufrad. Nah, kita contohkan lagi
bagaimana bentuk isim mu'rabnya itu al-mutsanna. Ya, atau misalnya jamak mudzakkar salim. Misalnya al-mutsanna. Al-mutsanna itu fil masjidaini misalnya. Di dua masjid ya. Usolli kulla yaumin fil masjidaini. Saya sholat biasanya di dua masjid ya, tiap hari. Jadi maksudnya gantian. Nah, kita contoh fil masjidaini. Fil masjidaini. Nah, maka tadi fi ya, harfu jarrin mabniun ala sukuni la mahalla laha minal i'rab. Nah, al masjidaini berarti cara meng'irabnya gimana? Al masjidaini majrurun bi, nah, fi tulis, wa alamatu ciri jarnya, lihat kalau yang sebelumnya kan kasroh, ini iya, wa alamatu jarrihi al ya'u. Kenapa al ya'u? Li'annahu al mutsanna, karena dia termasuk al mutsanna, al masjidaini ini. Li'annahu al mutsanna. Nah, ini yang harus dipahami. Jadi nanti perubahannya itu ya, atau perbedaannya itu ya, pertama di ciri i'rab, kedua di jenis isim mu'rabnya. Ya. Saya ulang kembali, perbedaannya nanti di alamat i'rabnya, kemudian yang kedua jenis mu'rabnya. Satu lagi, kita ambil satu lagi. Nah. Akhuka, akhaka, akhika. Salamtu ya, bi akhika. Misalnya bi akhika. Maka langsung posisinya kita i'rab akhika ya, karena al-ba'u tadi sudah. Maka akhika di sini akhika di sini majrurun. Tulis majrurun bi dalam tanda kurung ya, al-ba. Wa alamatu jarrihi, nah, wa alamatu jarrihi al ya'u. Al ya'u. Kenapa al ya'u? Li'annahu al asmaul khamsah. Nah, karena termasuk al asmaul khamsah. Baik, silakan diulang-ulang, jangan di skip video ini supaya paham ya, sehingga materi berikutnya kita akan mudah melaluinya. Barakallahu fikum jami'an.